Oke, udah ya, udah aku mulai ya, Rip ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena di sini nggak ada Bapak Ibu ya, langsung Mas Mbak dan adik-adikku sekalian. Selamat bergabung kembali dalam acara Let's Learn, yang merupakan salah satu wadah berbagi informasi dan pengetahuan kepada kita-kita, rekan-rekan di bagian SDM. Kali ini saya, Yanto, akan bertugas sebagai pemandu acara pada kegiatan Let's Learn siang hari ini. Nah, sebelumnya masih dalam suasana Lebaran, saya dan segenap panitia kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan, keluputan, kelalaian selama kami bersikap, bertutur kata, dan bertindak dalam bekerja dengan rekan-rekan dan adik-adik sekalian selama setahun belakang ini. Nah, pada sesi sebelumnya kita kan telah membahas mulai dari ide baru yang disampaikan oleh Mas Tommy, kemudian pencantuman gelar akademik yang disampaikan oleh Mas Aldi, dan terakhir kemarin itu tata cara mutasi antar kementerian lembaga yang disampaikan oleh Mas Arief Wibawa. Nah, pada sesi Let's Learn yang keempat siang hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan JFAK Kementerian Keuangan. Tusi, jenjang, dan hasil kerja. Yang nanti akan disampaikan oleh tak lain dan tak bukan teman kita Mas Arief Wicaksono. Nah, baik, tanpa memperpanjang waktu, mudik lebaran ke kota Cibodas. Bertemu yang tercinta, bermaaf-maafan, kepada Mas Arief yang paling cerdas, waktu dan tempat kami haturkan. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih Mas Yanto. Waduh, baru awal udah pantun. Saya juga pengen pantun juga deh. Saya nggak tahu ini pantun atau bukan. Mesin vakum, sedot debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dijawab Wow, ini ada dong. peserta yang datang dari jauh loh. Selamat datang Mbak Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kayaknya sudah malam ya, jam 11-an Oh, kalau ada nggak Mbak salah Tin ya. juga ya? Waalaikumsalam. Oh, Barakallah Arif, maaf telat ngucapin. iya. Terima kasih Mbak Tin. Semoga lancar ya untuk umrohnya. Amin. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Baik semua ya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, Mas. Ya. Yang ulang tahun apa kabar, Rif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menginjak kepala 3 ya. Ya. Selamat. Oh, ya. Baik, langsung kita mulai aja ya. Jadi mungkin sebelumnya mungkin ini kan ceritanya saya akan memaparkan terkait materi JFK ya. Jadi memang sebelumnya ini lebih bersifat apa ya, mungkin pengantar aja gitu ya. Jadi kan mungkin biasanya harusnya sih Mas Eko duluan nih yang harusnya bisa mulai duluan gitu. Cuman karena saya yang ditugasin ya udah saya aja yang mulai. Jadi untuk siang ini kita akan coba mulai dari hal-hal yang uh, istilahnya kalau di kuliah itu kayak pengantarnya gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman masuk akuntansi kan biasanya di awal-awal kan di awal semester biasanya ada kan yang namanya pengantar akuntansi, pengantar ilmu hukum gitu-gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya saya akan mulai pengantar-pengantar aja gitu ya untuk di pertemuan siang kali ini. Baik, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman gimana? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Rif. Sudah ya. Muncul, Suara saya kedengaran nggak? Soalnya ada suara AC. Loud Apa? and clear. Terdengar. Gambarnya, Aman ya? videonya juga aman. Baik, langsung kita mulai aja. Jadi memang untuk siang kali ini saya akan lebih berfokus terkait tugas fungsi, jenjang, dan hasil kerja dari JFAK di Kementerian Keuangan. Yang merupakan salah satu tusi dari subbab pengelolaan jabatan fungsional di bagian SDM. Baik, jadi sebelum kita masuk ke JFAK, kita mungkin cerita dulu nih ya. Kita akan mau bahas apa aja sih siang ini. Jadi kita akan bahas apa sih JFAK itu gitu ya. Kemudian tujuannya untuk apa gitu, urgensinya di BKF ini untuk apa gitu. Kemudian
bagaimana sih kalau teman-teman misalkan kalau udah jadi JFK, nanti karirnya seperti apa gitu ya, jenjang-jenjangnya seperti apa. Kemudian untuk yang terakhir, apa saja sih hasil kerja dari JFK itu sendiri, ya gimana output-output JFK itu sebagaimana berdampaknya sih gitu kepada BKF itu sendiri. Jadi apa saja sih yang dihasilkan dari JFK itu sendiri. Jadi kontribusinya itu seperti apa. Baik, jadi di sini saya sebenarnya bukan untuk mengajari ya teman-teman ya, saya hanya sekedar untuk sharing saja apa yang selama ini saya dan teman-teman Mas Hendy, Mas Yanto, dan Mas Seto kerjakan selama ini gitu ya. Mungkin sebelumnya coba nih ada gambar apa ini? Gambar kucing ya. Coba kira-kira mood teman-teman siang hari ini gimana? Apakah yang A itu apa itu lagi capek banget, lagi ngantuk banget ya siang-siang jam 2 kayak gini, besok udah weekend, rasanya pengen buru-buru selesai gitu ya hari Jumat, rasanya pengen ngantuk aja apalagi suasananya lagi hujan gitu ya. Kemudian kalau yang B mungkin ada yang lagi sedih gitu ya. Mungkin ada yang perasaan baru kemarin gitu ya, liburan panjang kok tiba-tiba udah masuk lagi gitu ya. Coba teman-teman jawab ya di kolom chat. Kemudian kalau yang C, ada yang merasa excited nggak di sini? Mungkin, wah materinya bagus nih, atau wah narsumnya nih keren banget nih gitu. Ya, sorry ya. Kemudian yang D, ada yang lagi, wah lagi panik banget nih gitu, lagi banyak kerjaan, terus deadline-nya by today, mungkin harus semangat ya buat yang lagi di posisi yang D ini, lagi panik, lagi stressful mungkin. Kemudian yang E, mungkin ada yang lagi lapar mungkin, karena baru tadi siang ya istirahat, ada yang masih belum makan. Sebenarnya saya juga baru beli makan tapi belum sempat dimakan gitu ya. Coba teman-teman jawab di kolom chat ya. Sebenarnya saya pengen bikin polling gitu ya, cuman saya kayaknya nggak bisa ya. Belum bisa coba. Coba dijawab dong. Ada yang C, yang lain teman-teman. Ada yang jawab E karena lucu kucingnya. Ada yang C, D, D, D. Ya lumayan antara C, D, E ya sepertinya. Ya baik teman-teman ya. Jadi apapun perasaan teman-teman siang hari ini, ya itunya intinya nggak apa-apa ya, entah teman-teman lagi senang, lagi sedih, lagi ngantuk, nggak apa-apa teman-teman, jalani dulu hidup ini ya karena hidup cuma sekali. Jadi apapun yang ada di depan kita, masalah yang ada di depan kita tetap harus bisa menjalani hidup itu ya, karena perasaan atau emosi itu sebenarnya cuma fase saja gitu ya. Jadi bahagia dan kesedihan itu suatu yang silih berganti gitu. Gitu aja ya mungkin salam dari saya, pesan-pesan dari saya. Baik, kita langsung aja ya, kita mulai aja terkait JFK itu sendiri. Tapi mungkin sebelum masuk ke JFK, saya mungkin mau cerita-cerita dulu aja ya. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di PKF gitu ya. Mungkin saya akan cerita dulu kenapa sih JFK itu dibutuhin di PKF ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya organisasi BKF itu selalu bertransformasi gitu ya. Sejak berdiri 2006 itu dia akan selalu berubah gitu. Biasanya ada PMK OTK yang baru, organisasi tata kerja yang baru. Nah, kemudian ada nih yang namanya jabatan fungsional analis kebijakan. Nah, di situ menurut beberapa pimpinan atau dari bagian SDM juga berpikir sepertinya bagus nih kalau kita menggunakan atau mengimplementasikan JFK. Nah, kemudian baru disusunlah yang namanya, jadi setelah ada observasi ya dan kajian kondisi organisasi, kemudian baru disusun yang namanya naskah akademik terkait transformasi organisasi BKF, di mana BKF ini rencananya akan menggunakan JFK karena dianggap JFK ini cukup memiliki kesamaan dalam hal tugas dan fungsinya dengan proses bisnis yang ada di BKF. Nah, kemudian baru habis itu dibahaslah dengan Sekjen 2018, kemudian dibahas lagi dengan Kemenpan RB ya 2018, kemudian kita bikin PMK OTK-nya ya, kemudian kita bikin penetapan perangkat pendukungnya ya terkait ada PMK atau Perka BKF-nya, hal-hal turunan dari transformasi organisasi ini ya. Jadi
wadahnya dulu disediain nih, infrastrukturnya harus sudah bisa siap. Kemudian baru di 2019 itu baru diimplementasikan ya. Jadi banyak hampir semua pejabat eselon 3 dan 4 yang ada di BKF itu kemudian beralih menjadi pejabat fungsional analis kebijakan. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, jadi waktu transformasi BKF ini adalah sesuatu yang dipersiapkan dengan matang gitu ya, bukan karena adanya kebijakan di layering ya teman-teman ya. Jadi mungkin kan teman-teman sempat dengar mungkin sempat ada kebijakan di layering di tahun 2019. Tapi sebenarnya BKF itu tidak menjalankan di layering itu sendiri karena memang sebenarnya perubahan dari struktural ke fungsional itu merupakan perjalanan dari BKF itu sendiri sudah melalui kajian yang sangat matang gitu ya. Karena keinginan dari BKF itu sendiri ya. Jadi anggap aja kayak misalnya Indonesia Merdeka itu kita balik lagi kan lagi Hari Kebangkitan Nasional ya, Harkitnas. Jadi Indonesia Merdeka itu karena keinginan kita sendiri untuk merdeka gitu ya. Mungkin beda dengan negara-negara yang lain, mungkin kayak mungkin Malaysia atau Singapura yang merupakan merdekanya itu disiapkan gitu oleh penjajahnya atau bangsa Inggris saat itu. Nah, jadi memang BKF sendirilah yang memutuskan untuk berubah mengalihkan dari para pejabat struktural ini ke fungsional. Jadi membutuhkan proses yang cukup lama ya, di mana para pegawainya atau pejabatnya juga melalui uji kompetensi. Jadi untuk disiapkan nih, jadi apakah sudah pantas atau tidak. Nah, kemudian apa sih hal yang terjadi selama transformasi itu ya. Jadi latar belakangnya kalau kita lihat ya teman-teman ya. Sorry. Saya pakai laser dulu. Jadi untuk latar belakangnya memang karena ada tuntutan peningkatan kualitas output ya, kemudian distribusi pekerjaan tidak merata. Memang kalau secara struktural memang ada pembagian bidang-bidang gitu ya di pusat, tapi kadang di bidang-bidang itu ada salah satu bidang yang banyak banget kerjaannya, ada yang bidang yang sedikit banget kerjaannya gitu. Jadi ada perbedaan distribusi di situ. Kemudian adanya silo-silo antar unit organisasi. Ini kayaknya masalah tiap perusahaan, tiap unit biasanya ada kayak ginian ya. Kemudian manajemen konsekuensi yang belum optimal. Ya memang biasanya kayaknya kalau sudah jadi struktural itu semua udah bisa naik pangkat secara reguler. Kemudian gaji hampir sama gitu ya. Jadi tidak kelihatan nih kontribusinya gitu. Siapa sih yang ngerjain output A lebih banyak atau output B lebih banyak gitu. Jadi kurang kelihatan gitu kontribusi antar pegawainya atau antar pejabat pada saat itu ya. Nah, jadi itu beberapa latar belakangnya. Kemudian jadi setelah itu baru ya tujuannya adalah menguatkan kualitas rekomendasi kebijakan melalui proses bisnis yang ilmiah dan akuntabel. Jadi memang harus penyusunan rekomendasi kebijakan itu memang harus melalui proses bisnis yang ilmiah gitu. Jadi harus data driven istilahnya ya atau evidence based. Kemudian meningkatkan sinergi antar fungsi yang menghasilkan output yang kredibel. Nah tadi ya, jadi kalau misalkan bidang-bidang itu sudah dihapuskan, maka mereka akan, kalau udah jadi JFK, mereka akan lebih fleksibel gitu antar pada saat mengerjakan pekerjaan. Kemudian keseimbangan beban kerja guna menjamin penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, efisien, dan struktur. Nah memang ini ya, kemudian beban kerja ini juga penting ya, memang harus bisa lebih seimbang, sehingga perlu direncanakan dari awal kira-kira pekerjaan ini akan didispose ke siapa. Jadi kalau bisa lebih fleksibel, maka beban kerjanya bisa lebih seimbang gitu ya. Kemudian reward and punishment yang proporsional. Ini juga sudah terlihat ya pada saat kita mencoba JVK ini, kelihatan nih siapa-siapa yang bisa menghasilkan angka kredit lebih banyak, lebih cepat gitu ya. Mana aja yang cuman duduk-duduk aja gitu ya, yang nggak ada angka kredit sama sekali itu kelihatan banget. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya terkait arah perubahannya, memang pada waktu itu kita akan mengubah mendelayering gitu ya seluruh eselon 3 dan eselon 4 di pusat-pusatnya ya dan mengembangkan jafung tertentu. Kemudian menguatkan fungsi manajerial di unit teknis ya ada fungsi administrasi, manajemen program dan manajemen pengetahuan. Kemudian penguatan fungsi pendukung
Ini khususnya yang ada di sekretariat ya. Harmonisasi peraturan vokasi, Strakom, ya, dan unit pembina internal, jabatan fungsional analis kebijakan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi tantangannya itu ya, jadi tantangannya pada waktu itu ya, itu ada 4 sisi istilahnya ya, ada 4 tantangan. Pertama, cultural challenges-nya. Jadi memang budayanya ini kan memang sudah dari lama ya, orang-orang sini kan memang budayanya tuh budaya struktural. Jadi pada saat kita mau bertransformasi itu ada kendala budaya tiap orangnya ini gitu. Memang jadi yang pertama transisi dari sistem yang hierarkis menjadi lebih fleksibel. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Kemudian perubahan mindset jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Kemudian perubahan budaya untuk mendokumentasikan pekerjaan sebagai bukti dukung pre-market kredit. Nah, ini yang paling penting ya. Memang kalau sudah jadi struktural kan mereka umumnya hanya menyuruh pelaksana atau menyuruh kasubit gitu ya untuk menyiapkan saja gitu ya. Tapi kalau sudah jadi fungsional semua itu harus bisa dikerjakan bisa disiapkan secara sendiri gitu untuk khususnya dalam mendokumentasikan pekerjaan gitu ya. Bukan berarti JVK itu sifatnya individual ya, bukan seperti itu ya. Tapi secara kerja mereka tuh bisa individu, bisa kelompok, bisa tim. Tim itu berarti ada ketuanya gitu. Tapi dalam mendokumentasikan pekerjaan atau menyiapkan bahan itu harusnya setiap pegawai itu punya willingness untuk bisa mandiri gitu ya dalam menyiapkan bahan dan segala macam. Kemudian terkait infrastruktur ya memang infrastruktur itu juga penting dalam mendukung implementasi JavaScript itu sendiri di mana memang perlu sistem IT yang tantangan saat itu ya di mana utilisasi infrastruktur IT yang rendah pada saat itu misalkan kayak smart fiscal yang masih belum terutilize dengan baik ya khususnya di knowledge management-nya. Mungkin sekarang memang sudah ada namanya Sipantau. Sipantau itu sistem pemantauan output dari JVK. Jadi setiap JVK yang mendapatkan penugasan untuk menghasilkan suatu output, dia harus menginput timeline gitu ya, kayak apa sih namanya timeline itu ya, timeline pekerjaan yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi deadline-nya kapan, siapa yang mengerjakan, jenis pekerjaannya apa ya, output-nya apa dan seperti itu ya. Nanti bakal kelihatan tuh yang pending ya, kemudian yang udah selesai gitu ya. Kemudian ada kesulitan teknis dalam penggunaan Nadine ya. Jadi Nadine memang dulu kan waktu itu masih struktural ya, kemudian udah diperbaiki ya. Jadi sudah bisa untuk JFK dalam menggunakan. Jadi bisa langsung ke atasan atau koordinator atau kepala pokja saya. Kemudian tantangan berikutnya tantangan proses bisnis ya. Memang kalau sudah jadi JFK pasti span of control-nya pasti lebih luas ya, karena awalnya beliau cuma megang 5 bidang ya, 5 kabit, tiba-tiba semua jabatan fungsional jadi satu di situ ya, jadi banyak. Jadi jangkauannya semakin luas, jadi setiap kepala pusat itu harus bisa mengawasi setiap JVK-nya gitu ya. Memang lebih banyak jatuhnya, tanggung jawabnya ya. Kemudian review berjenjang memang akan lebih singkat ya atas output analis. Memang kalau dulu kan outputnya pasti direview dari kasubit, kemudian kabit, baru ke kampus. Tapi kalau udah jadi JVK itu bisa lebih cepat ya, bisa langsung ke kampusnya, tapi bisa juga ya lewat Kapokja. Gitu ya. Kemudian ada rekonsiliasi antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Memang ini penting ya, kadang beberapa individu cuma ngejar angka kredit, padahal kita juga butuh, organisasi juga butuh dia gitu, untuk urusan hal-hal yang tidak bisa dikreditkan mungkin. Misalnya, misalnya mengurus perumusan RUU misalkan. Jadi kan misalkan kalau kita mau bikin RUU, kita kan harus bisa membawa gitu ya, gimana caranya ini bisa tembus atau goal ke DPR misalkan. Nah itu kadang beberapa kegiatan itu memang tidak bisa dikreditkan gitu ya, tapi memang mau nggak mau JFK juga harus bisa menjalankan tugas tersebut.
karena itu merupakan tujuan dari organisasi. Kemudian terkait arah organisasi, ya, yaitu wacana the layering, kemudian ada enterprise architecture, kemudian new thinking of working, di mana semua ini sepertinya sudah cukup berhasil ya di sini, khususnya sejak era pandemi ya ternyata cukup mempercepat gitu ya, mempercepat proses transisi. Baik, selanjutnya ini mungkin bisa teman-teman baca ya. Jadi memang dalam sesuatu yang kita pelajari pada saat itu ya, jadi memang komitmen pimpinan itu memang sangat dibutuhkan pada saat itu. Nah, di mana Pak Suwa pada saat itu tuh sangat sangat apa ya, sangat berpengaruh gitu ya dalam menentukan kebijakan. Oh baik, kita langsung aja nih gas gitu ya, langsung digas, gimana caranya harus bisa transform di 2019. Kemudian perlu komunikasi intensif ya antara sekretariat dengan pusat. Kemudian perlu pedoman kerangka ya dan asistensi, konsultasi dan monitoring. Kemudian perubahan budaya ini memang butuh waktu yang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke JFAK. Jadi kenapa sih JFAK ya? Tadi kan dari awal, kenapa sih harus JFAK? Kenapa nggak pakai JF apa ya? Perencana atau JF apa ya? JF perekayasa mungkin ya. Jadi JF analis kebijakan ini merupakan jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan ya. Menurut PMK 123 2018. Jadi tugas utamanya adalah memang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Nah, tugas inilah yang bisa dibilang inline gitu ya dengan proses bisnis yang ada di BKF, yaitu merumuskan formulasi rekomendasi kebijakan salah satunya. Kemudian JFAK itu ya berkedudukan di unit kerja instansi pusat yang punya tugas dan fungsi melakukan analisis perumusan kebijakan dan atau rekomendasi kebijakan. Jadi memang JFAK ini tidak bisa diperuntukkan untuk seluruh unit kerja ya. Jadi memang hanya yang punya tusi analisis kebijakan. Ya. Kemudian JFAK ini merupakan jabatan fungsional bukan punyanya Kementerian Keuangan ya teman-teman ya. Jadi kita hanya menggunakan javung dari instansi lain yaitu instansi pembina nasional dari JFK yaitu LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Nah, kemudian di Kementerian Keuangan ini bagus ya. Bagusnya adalah mereka mendesentralisasi pembinaan dari jabatan fungsional. Jadi semuanya itu nggak terpusat di Sekjen. Karena kalau semua di Sekjen atau di Biro SDM, maka bakal keteteran gitu ya Sekjennya. Jadi kemarin kan sempat ya dari Kemendagri itu mereka benchmarking ke kita, apa studi banding lah istilahnya. Jadi mereka gimana nih kalau di Kementerian Keuangan? Oh kalau di kita sudah punya yang namanya UPI, Unit Pembina Internal. Nah ini UPI inilah yang membuat kita punya wewenang lebih gitu. Kita bisa menyusunkan PMK, kita bisa membuat perka BKF sendiri, kita punya wewenang lebih banyak gitu ya dalam mengelola di internal Kementerian Keuangan. Jadi seperti itu. Ya, di mana Sekretariat BKF ditunjuk sebagai UPI dari JFAK. Kalau selanjutnya ya, nanti kalau misalnya waktu saya terlalu lama mungkin bisa itu ya, mungkin saya kira-kira perlu berapa menit ya? Batas waktunya nggak ada ya? Tidak ada batas, Rif. Batas. Dipersilakan ya. Lanjut, Silakan lanjut aja. ya. Pada antusias seperti itu. Jadi apa aja sih tugas dan fungsi dari JFAK itu ya? Memang cukup banyak di sini. Tapi intinya secara umum ya, JFAK itu memang tugas utamanya adalah menyusun rekomendasi kebijakan. Ya, yang pertama menyediakan informasi. Ya, pasti perlu supply bahan dulu nih ya. Jadi misalkan ada masalah apa, mereka harus bisa provide information tersebut. Kemudian mereka harus bisa formulate ya isu kebijakan itu ke dalam rumusan masalahnya. Kemudian kalau sudah buat kebijakan pasti perlu dimonitoring ya, perlu monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan. Ya. Kemudian yang keempat menyusun naskah akademis ya. Naskah akademik ini penting. Kenapa? Karena mau nggak mau policy yang kita bikin itu pada akhirnya akan masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi masuk ke aturan hukum. Nah, aturan hukum
Salah satu contohnya yaitu undang-undang, di mana undang-undang itu perlu naskah akademik ya. Naskah akademik itu merupakan kajian di mana kenapa UU ini penting gitu. Jadi ada landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis. Itu semua harus dituangkan ke dalam naskah akademik itu. Jadi memang perlu kajian yang lebih matang agar undang-undang tersebut bisa goal gitu ya di DPR. Kemudian menyediakan rekomendasi kebijakan, ya ini cukup jelas. Kemudian melakukan FGD kepada pejabat publik dan pemangku kebijakan, cukup jelas ya, pasti perlu. Kita kan nggak bisa kerja sendiri ya. Kita misalkan kalau terkait apa ya, misalkan kita perlu nggak sih subsidi minyak goreng gitu ya. Maka kita perlu nih, misalnya kita koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Perindustrian mungkin, atau ke BPD PKS ya. Kemudian melakukan uji publik ya. Jadi misalkan rancangan rekomendasi misalkan sudah ada, itu mereka bisa melakukan uji publik. Kemudian melakukan kerjasama dan konsultasi, kemudian menyelenggarakan konsultasi, dialog, diskusi untuk tanggapan ya, usulan rancangan, kemudian melakukan advokasi ya. Advokasi ini penting, bagaimana tadi ya, mengadvokasi kebijakan ini biar bisa goal tadi ya, bisa masuk ke peraturan hukum. Kemudian mendiseminasikan. Jadi kalau sudah goal gitu ya, misalkan RUU Cipta Kerja atau RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan misalkan sudah terbit gitu ya, maka perlu didiseminasikan gitu ya, biar mereka atau apa ya, para pemangku kepentingan ya atau asosiasi, mereka ngerti peraturan apa yang ada di dalam kebijakan apa yang ada di aturan tersebut. Kemudian ada menyampaikan gagasan kebijakan ya, biasanya berupa memo ya, misalkan oh tiba-tiba lagi pandemi nih, pandemi sudah menyerbu beberapa negara misalkan. Kemudian kita nggak bisa apa ya, diam-diam aja, kita harus bisa antisipatif gitu ya. Jadi kita perlu nih bikin perpu gitu ya. Kan kita nggak mungkin langsung nyuruh DPR bikin UU, itu kan agak susah. Kita bikin perpu nih, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu. Jadi kita bikin perpu agar kita bisa menyelamatkan perekonomian negara gitu ya. Kita bantu agar bisa lebih cepat pulihnya. Kemudian menyampaikan sudah tadi ya, dan membuat tulisan ya dalam bentuk monograf, artikel atau jurnal. Jadi ini juga penting bagaimana para analis itu juga bisa menyampaikan apa kebijakan yang ada itu ke dalam tulisan yang bisa dibaca oleh masyarakat luas ya. Seperti itu dalam bentuk monograf ya, kayak semacam buku gitu ya, terbitan tunggal. Kemudian ada artikel ya, bisa berupa di media massa gitu ya, ataupun dalam bentuk jurnal. Baik, langsung ya selanjutnya. Nah, struktur organisasi setelah penggunaan JVK ya. Jadi setelah ditransformasi ya 2019, jadi kondisinya menjadi seperti ini ya. Jadi Kepala BKF kemudian Sekretariat Badan ini secara umum tetap ya, mungkin beberapa subbagian saja yang ada perubahan nomenklatur. Kemudian pusatnya juga tetap 6. Nah, kemudian yang berubah adalah bidangnya ya. Bidang dulu sekitar ada 5 ya, 5 sampai 6 bidang. Kemudian berubah menjadi 2 saja, bidang takerja dan bidang program. Ini yang merupakan menguatkan fungsi administrasi dan manajerial. Baru setelah itu ada fungsional. Nah, cuman untuk peneliti sekarang sudah nggak ada ya teman-teman ya, sejak 2022 peneliti sudah pindah ke BRIN ya. Jadi kita cuman ada analis kebijakan saja untuk di pusat-pusat. Untuk fungsional yang lain kayak arsiparis atau itu Pranata Keuangan itu masih di Sekretariat Badan ya. Kemudian pelaksana-pelaksana juga masih ditugaskan di baik itu di bidang takel atau di program, atau bisa ditugaskan juga untuk membantu analis kebijakan. Nah, jadi kenapa sih bidangnya itu harus ada 2 gitu? Kenapa nggak 1 aja? Jadi memang untuk bidang takel ini lebih banyak berfokus ke hal-hal yang koordinasi ya, dengan koordinasi antara pusat dengan sekretariat, misalkan terkait kepegawaian, kinerja, risiko, keuangan, ya, manajemen aset itu di bidang takel. Sementara untuk bidang program
bidang program ini lebih banyak berfokus dalam merencanakan ya, merencanakan dan memantau ya apa saja yang akan dilaksanakan di pusat tersebut. Jadi biasanya kita bikin yang namanya RKU, rencana kegiatan unit gitu. Jadi analis kebijakan di pusat itu harus bikin apa aja nih gitu ya setahun ke depan gitu. Jadi udah mulai disiapin. Nah, misalkan kegiatan ini nanti PIC-nya ini, kemudian output-nya ini gitu. Jadi udah clear gitu, timeline-nya, tanggal-tanggalnya sekian gitu. Itu sudah clear. Itu diharmonisasikan di bidang program ya. Termasuk juga knowledge management-nya ya, bagaimana provide data-data itu juga di bidang program. Termasuk dalam menugaskan pelaksana-pelaksana siapa saja yang akan masuk ke Pokja-Pokja. Jadi apa sih Pokja itu? Jadi Pokja itu memang pada awalnya fungsinya itu sebagai transisi gitu ya dari struktural menjadi fungsional. Cuman memang sebenarnya Pak Febrio itu memang kurang setuju gitu ya dengan konsep Pokja karena jatuhnya jadi nggak fleksibel lagi. Gitu. Cuman karena kepala pusat juga memandang perlu gitu ya, perlu ada yang namanya koordinator gitu ya. Jadi memang tidak semuanya itu memang perlu ada koordinator gitu ya agar tadi ya span of control-nya itu bisa lebih tidak terlalu luas gitu seperti itu. Kemudian bidang program itu juga sering berkoordinasi dengan kami ya di Subbag PJF. Kenapa? Karena mereka yang tahu gitu ya apa saja yang dikerjakan oleh analis. Jadi pada saat mengusulkan dupak atau penilaian angka kredit, bidang program lah yang lebih sering berkoordinasi dengan kita ya. Ini yang kurang, ini yang belum. Jadi sampai detik ini memang untuk penilaian angka kredit itu di bidang program secara umum ya. Karena mereka yang mengharmonisasikan output yang dihasilkan di pusat tersebut ya. Oke, kemudian jadi itu ya mungkin di sini aja. Jadi apa sih peran dari Subbag kita ya di PJF ini? Jadi PJF itu secara umum kita berupaya untuk membina para JFK ini ya khususnya dalam administrasi penilaian dan penetapan angka kredit karena ini penting juga dalam menjaga karir tersebut ya. Kita juga perlu menjaga agar kebutuhan dari individu ini juga harus bisa sinkron dengan kebutuhan organisasi. Jangan sampai misalkan semuanya itu naik aja gitu ya, nggak ada limitasinya gitu ya, nggak ada pembatasan gitu. Jadi semuanya nanti bakal madya semua gemuk di atas. Itu kan nggak sehat juga ya bagi organisasi. Jadi memang perlu diatur lebih lanjut terkait itu ya, terkait karirnya, ya terkait angka kredit, kemudian terkait formasi, ya itu kami yang mengurus. Dan nggak cuma JFK ya, juga jabatan fungsional, dukungan manajerial yang lain. Baik, selanjutnya. Ya, ini terkait demografi analisis kebijakan di BKF ya. Jadi memang sampai saat ini memang agak gemuk di atas ya. Memang untuk angka madianya cukup banyak, 43,9% atau 65 orang. Ini 13 Mei. Kemudian angka mudanya 42,6% atau 63%. Jadi memang cukup banyak, hampir seimbang antara madya dan muda. Kemudian pertamanya cuma 20. Karena memang kita waktu itu memang fokus di in-passing pada saat itu ya, in-passing dari struktural ke fungsional. Jadi untuk pelaksana kita akan kejar nih sebenarnya. Jadi kita akan coba tiap tahun kita akan buka untuk pelaksana yang akan pindah ke JFK. Kemudian kalau secara gender ini memang agak jomplang ya. Memang untuk yang perempuan memang lebih sedikit dibandingkan yang pria ya. Memang di luar sana mungkin ada stereotip ya, kalau misalnya cowok itu lebih mementingkan logika gitu ya, kalau cewek lebih mementingkan perasaan ya, tapi memang sebenarnya itu cuma stereotip aja. Memang sebenarnya cewek itu bisa mikir kok gitu ya, jadi memang harusnya bisa lebih seimbang lah antara pria dan wanita. Kemudian kalau dilihat dari pusat ya, memang
kalau kita lihat memang lebih banyak di PKPN ya teman-teman. Kenapa? Memang PKPN ini cukup intens ya dalam merumuskan kebijakan ya, dari membuat UU, PP, Perpres atau PMK ya terkait tarif pajak itu biasanya kan di PKPN nih. Jadi memang cukup banyak, apalagi kemarin kan berusaha menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja sama UU HPP ya. Itu memang butuh SDM yang cukup banyak di situ. Belum termasuk turunannya ya, turunan aturan-aturan di bawahnya. Kemudian ada PKPBN, PKM, dan PKSK cukup seimbang, PKPIM dan PKRD memang kurang terlalu banyak. Kemudian ini dari distribusi jenjangnya memang lebih banyak di 3D ya. Oh ya, jadi apakah cuma ada di BKF aja? Enggak ya teman-teman. Jadi JFK itu saat ini mencoba melebarkan sayap, sebenarnya bukan melebarkan sayap ya, lebih ke karena ada kebutuhan gitu ya, kebutuhan dari instansi yang lain. Jadi salah satunya itu Sekjen ya, di Sekjen itu khususnya di Organta itu sudah ada yang diangkat jadi JFK, yaitu utama 1 ya, kemudian pertama, analisa ahli pertama itu ada 7. Baik, sampai sini teman-teman cukup jelas? Cukup jelas ya? Soalnya diem-diem terus nih, kok kayak nggak ada suara. Oh, berarti gitu ya. Saya anggap cukup paham ya. Mungkin sebelum lanjut, mungkin coba teman-teman isi kuis dulu deh gitu ya. Tadi sebenarnya nggak ada di slide ya, tapi saya udah sempat ucapin di sini ya. Kira-kira bidang apakah yang lebih banyak berperan dalam pengelolaan JFK di masing-masing pusat di BKF ya? Apakah A bidang takerja atau B bidang program? Coba teman-teman jawab. Ya, jangan nyontek ya. Nggak ada yang jawab aneh. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah B ya, bidang program ya. Jadi untuk pengelolaan Dupak ya, itu memang kita lebih banyak berkoordinasi dengan mereka ya. Mereka kami minta untuk menjadi admin unit ya dalam pengelolaan Sidupak. Jadi kita punya aplikasi pengelolaan JFK namanya Sidupak. Aplikasi tersebut membantu kami ya dalam mengelola penilaian angka kredit ini ya. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya, kalau kita kan dulu-dulunya sempat lembur membuat kertas kerja penilaian, di mana satu kertas kerja satu output yang itu cukup wasting time banget gitu ya. Jadi memang kita perlu aplikasi ya untuk bisa mengefisienkan waktu tersebut ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenjang ya. Ya, jenjang jabatan dalam JFK. Ya, ada yang tahu jenjang JFK ada berapa? Ada ada 4. Ya. Ya, ada 4. Apa aja? Pertama, muda, Adia, dan Muda pertama. Jadi JFK itu merupakan jabatan fungsional keahlian ya. Jadi JF itu ada 2, keahlian dan keterampilan. Jadi kalau JFK itu termasuknya keahlian. Keahlian itu cukup lebih tinggi daripada keterampilan. Nah, ketika menduduki jabatan fungsional, pegawai itu harus memenuhi angka kredit kumulatif tertentu ya untuk dapat naik pangkat. Nah, kemudian jika akan naik jenjang, yang bersangkutan juga harus memenuhi syarat kompetensi. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, memang seharusnya dari start awal, memang seharusnya analis itu dimulai dari yang pertama, yaitu analis kebijakan ahli pertama, itu dimulai dari golongan 3A dan golongan 3B. Jadi misalkan ada pelaksana yang ikut seleksi untuk menjadi JFK ya, kemudian udah ikut uji kompetensi dan berhasil ya, itu akan dilihat dari angka kreditnya berapa ya gitu. Misalkan kalau 100 itu yang 3A dan 150 itu yang 3B. Di mana batas usia pensiunnya yaitu 58 tahun. Kemudian kalau akan naik jenjang itu harus uji kompetensi dulu ya di LAM. Kemudian di mana untuk muda itu untuk 3C 200 dan untuk 3D 300 ya. Jadi
perhatikan selisihnya ya teman-teman ya. Ini selisihnya 50, kemudian juga 50, kemudian lanjut 100. Kemudian 300 ke 400 itu madya ya. Jadi pada saat naik jenjang ya, itu dari muda ke madya, itu dari 3D ke 4A, itu termasuk naik jenjang ya teman-teman ya. Soalnya ada banyak pemikiran atau mindset pejabat struktural yang masih kan bisa misalkan saya analis muda ya, tapi pangkatnya jadi 4A, itu bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan angka kreditnya ya. Jadi kalau angka kreditnya sudah meningkat 400, dia memang sudah seharusnya bisa jadi madya, tapi juga harus uji kompetensi dulu. Jadi memang harus naik jenjangnya dulu ya teman-teman ya. Jadi pada saat menjadi fungsional, mereka harus naik jenjangnya dulu, baru pangkatnya akan menyesuaikan dari 3D baru ke 4A. Jadi tidak bisa, mungkin kalau pada struktural bisa ya, misalkan pejabat eselon 4 pangkatnya 4A itu bisa-bisa aja. Tapi kalau udah jadi fungsional itu akan menyesuaikan gitu ya. Jadi sesuai jenjangnya dulu ya. Jadi nggak bisa serta-merta pangkatnya dulu yang naik. Gitu. Kemudian kalau sudah jadi madya baru dia hanya naik pangkat saja ya. 4A ke 4B, 4B 4C. Selisihnya 150 ya. Jadi 400 ke 550, kemudian ke 700. Di mana BUP-nya itu 60 tahun ya. Jadi untuk madya itu 60 tahun. Kemudian untuk yang utama itu cuma ada 2 ya, yaitu pangkat 4D dan 4E. Di mana 4D itu 850 dan 4E 1050. Di mana batas usia pensiunnya lebih panjang yaitu 65 tahun. Ya. Sebenarnya ini juga berlaku untuk seluruh JF yang lain ya, secara angka kredit. Cuman biasanya di beberapa jabatan fungsional, mereka menetapkan standar yang berbeda-beda. Maksudnya seperti apa? Kalau di JFAK sebenarnya ya, JFAK itu tidak hanya sekedar harus memenuhi angka kredit kumulatif ya. Nanti mereka harus juga memenuhi angka kredit per unsur. Nanti kita akan belajar apa sih yang namanya unsur. Jadi setiap unsur itu juga harus dipenuhi. Kemudian juga harus memenuhi syarat kompetensi ya. Jadi memang para analis kebijakan pada saat sudah naik jenjang, mereka juga harus lebih bagus dong secara kapasitas ya, secara kompetensi. Nggak bisa mereka cuman ngajuin angka kredit doang gitu ya, tapi kompetensi komunikasinya kayaknya gitu-gitu aja atau leadership-nya gitu-gitu aja gitu kan, nggak ada yang berubah gitu. Itu bisa dijadikan pertimbangan gitu ya. Kayaknya ini belum bisa gitu. Itu yang meluluskan itu dari pihak LAN ya. Nah, untuk di internal kita, untuk di internal Kementerian Keuangan memang karena ini JF di Kementerian Keuangan cukup banyak, memang kita perlu filter lagi nih gitu ya. Jadi nggak cuma di LAN, karena kalau pada saat kita coba waktu itu di 2020, jadi sempat ada 6 orang yang bisa naik dari muda ke madya. Nah, pada saat kita usulkan ke LAN, ternyata lulus semua nih dari 6-6-nya. Gitu. Sehingga kita pikir kayaknya ada yang perlu dievaluasi gitu. Maka kita coba gitu agar bisa menggunakan manajemen talenta gitu ya untuk jabatan fungsional. Memang seharusnya di jabatan fungsional ini kita juga perlu memfilter lagi gitu ya. Kira-kira siapa saja yang bisa diusulkan untuk naik jenjang. Ya, nanti itu akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman di Subbak MPAC. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian, ada sesuatu yang mungkin bikin para JF ini nggak nyaman gitu ya. Karena pada saat delayering dulu, memang ada kebijakan yang kayaknya bikin nggak enak gitu ya, yaitu namanya pembatasan capaian angka kredit maksimal 150% ya tiap tahun. Ya, jadi misalkan angka pertama nih, jadi kan tadi angka pertama misalkan dari 3A ke 3B, itu kan butuh 50 tuh dari 100 ke 150. Nah, dari 50 itu kalau kita bagi 4 ya, kalau kita reguler naik pangkat, itu kan berarti kalau 50 bagi 4 kan 12,5.
Itu target tiap tahun ya. Tapi menurut Permenpan RB itu harus dibatasi, jadi nggak boleh banyak-banyak gitu dalam menghasilkan angka kredit. Jadi yang bisa diakui cuma 150%, sehingga hanya bisa diakui 18,75 saja. Kemudian untuk kakak muda, per tahunnya hanya bisa mengumpulkan 37,5, Madya 56,25, dan kakak utama 75. Memang seakan-akan membuat agak desperate gitu ya buat para teman-teman pejabat JFK. Tapi memang saya nggak tahu memang secara, kalau yang saya perhatikan memang tujuan dari Permenpan RB itu memang tujuannya agar para AK ini tidak bisa dikit-dikit loncat gitu ya, tiap tahun tiba-tiba loncat gitu. Jadi memang perlu dibatasi gitu ya. Kadang mereka kurang percaya kalau output yang dihasilkan terlalu besar gitu. Jadi mereka memutuskan untuk membuat aturan 150%. Dan juga dari LAN juga menyebutkan memang misalkan kalau kita lembur, kayaknya kalau kita lembur itu nggak bakal lebih dari 150% gitu, atau lebih dari setengah jam kerja. Itu argumen dari LAN. Tapi karena ini aturannya berlaku nasional ya, jadi memang sebenarnya nggak berlaku di JFK saja ya, tapi juga secara nasional. Dan LAN juga sudah menerbitkan surat edarannya ya. Jadi dari Permenpan 13/2019 itu sudah sempat dibuatkan surat edarannya. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Jadi misalkan ada AK Madya. Madya kan misalkan startnya dari 400. 400 naik ke 4B, beliau kan harusnya 550 ya. Jadi kebutuhannya yaitu 150. Nah, 150 ini kalau Madya itu setiap tahunnya itu cuma bisa ngumpulin 56,25. Jadi 56,25, kemudian kalau diakumulasi jadi 112,5, baru di tahun ketiga dia baru dapat 168,75. Jadi baru bisa naik pangkat di tahun ketiga, paling cepat ya teman-teman ya. So, ya sebenarnya cukup diuntungkan juga ya, meskipun nggak untung-untung banget gitu ya, 3 tahun sama tahun keempat kayaknya nggak terlalu jauh gitu ya. Itu pun kalau bagus-bagus ya kualitas outputnya. Jadi nilainya kalau maksimal semua sih bisa lebih cepat 3 tahun gitu ya. Lebih cepat setahun, dari awalnya 4 tahun bisa jadi 3 tahun. Memang ini kita perlu sosialisasikan lebih lagi ya kepada para JFK. Memang beberapa masih ada yang nggak setuju gitu ya, tapi kan ini aturan nasional, jadi kita cukup ikuti saja. Selanjutnya, terkait periode penilaian, jadi output itu sebenarnya ada kadaluarsanya teman-teman ya. Jadi ada expirednya. Jadi output itu bisa dapat dinilaikan setelah dilantik ya, atau setelah mendapatkan surat rekomendasi dari LAN di mana tidak lebih dari 6 bulan. Kemudian setelah, kalau dia udah ngajuin Dukpak, itu untuk Dukpak perdana ya, tapi kalau udah sempat mengajukan Dukpak sebelumnya, itu maka batas awalnya dimulai dari pengajuan sebelumnya. Ya, di mana output tersebut kadaluarsa paling lama 2 tahun. Jadi misalkan kalau kita buka nih periode April 2022 ya, berarti kalau output Januari 2020 bisa disusulin nggak? Januari 2020 buat pengajuan April 2022 bisa nggak? Nggak bisa nih. Nggak bisa ya, karena lewat dari 24 bulan. Jadi paling lama itu 2 tahun ya. Kemudian dalam durasi 2 tahun ya, apabila belum pernah mengajukan Dukpak, tetap ya, intinya yang bisa diajukan adalah itu ya, jadi 2 tahun terakhir dari situ ya. Apabila pernah mengajukan di periode sebelumnya, maka startnya dari bulan terakhir periode pengajuan sebelumnya tersebut. Oh ya, mungkin ini kuis aja ya. Sebenarnya belum saya sebutin ya tadi ya, tapi kira-kira bisa nebak nggak kira-kira ya? Ini tebak-tebakan, ini berarti tebak-tebakan ya. Kira-kira siapakah yang berwenang melakukan penilaian angka kredit untuk Dukpak JFK 5 dia golongan 4A ke 4B?
Jadi teman-teman, kita ada yang namanya pembagian tugas ya. Jadi ada tim penilai instansi itu untuk itu maksudnya kita yang menilai, dan ada tim penilai pusat. Ya, tim penilai pusat itu maksudnya di LAN. Nah, kira-kira nih kalau mau teman-teman, untuk yang ahli media 4A ke 4B itu dinilai siapa? Yang A TPI atau B TPP? Coba diisi di kolom chat. TPP. Yang lain? Yakin TPP? Ada kan nih? Iya, Madya, Mas. Dari golongan 4A ke 4B. Coba ditebak buah manggis deh gitu ya. Yang A atau yang B. Sebab yang PAC nggak boleh jawab ya. Sebab PJF, Sebab PJF nggak boleh jawab. Coba kira-kira siapa? Siapa? Kira-kira apa jawabannya? Ya, jadi sebenarnya ya kita itu melakukan pembagian penugasan karena tujuannya itu untuk meringankan beban dari LAN ya, dari TPP LAN. Karena sebelum-sebelumnya kan seluruh dupak itu diajukan seluruhnya ke TPP ya, di mana TPP pasti kan kebanyakan gitu ya, overload banget gitu ya. Jadi biar tidak overwhelm gitu istilahnya ya. Jadi mereka membagi tugasnya, mendesentralisasikan. Jadi ada yang namanya tim penilai instansi, di mana tim penilai instansi itu bisa JFAK, khususnya ahli media ya, atau ahli utama. Kemudian bisa juga pejabat administrator gitu ya, di mana mereka harus mengikuti BIMTEK TPI. Setelah mengikuti BIMTEK TPI, mereka mendapatkan sertifikat. Jadi setelah menjalani sertifikasi, baru kita mengajukan usulan siapa saja yang akan direkomendasikan. Baru setelah diajukan ke LAN, baru dari LAN mengasih kita surat rekomendasinya, baru kita bisa menetapkan SK anggota TPI. Nah, terkait pembagiannya gimana? Jadi untuk pembagiannya, TPP ya itu bertugas untuk menilai dupak dari AK Madya 4B ke atas ya. Jadi 4B ke 4C itu di penilai pusat. Sementara untuk tim penilai instansi itu bertugas atau berwenang melakukan penilaian dupak yaitu dari ahli media 4A ke bawah ya. Jadi ahli pertama, ahli muda, dan ahli media 4A ke bawah. Ya, jadi untuk 4A ke 4B itu masih dikelola oleh TPI ya. Kemudian untuk dupak yang 4B ke atas, kita hanya sekedar verifikasi sebenarnya. Cuma ya, ini cuman ya faktanya ya sampai saat ini gitu ya. Kita tuh masih dimintai tolong gitu ya, untuk minta tolong dong dinilain dulu gitu ya. Jadi untuk 4B ini minta tolong dinilain dulu, baru setelah itu baru ke TPP gitu ya. Saya nggak tahu, padahal aturannya udah jelas ya, kita cuma verifikasi doang sebenarnya. Baru setelah itu ke TPP. Baik, selanjutnya cukup jelas ya teman-teman ya. Ini sorry tadi ini cuma tebak-tebakan aja ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil kerja ya teman-teman ya. Jadi apa sih yang selama ini ya JFAK hasilkan ya dalam mendukung karir mereka? Nah, secara umum ya hasil kerja JFAK itu terbagi menjadi dua ya, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu diharapkan bisa diisi atau dipenuhi minimal 80%, dan unsur penunjangnya itu maksimal 20%. Kemudian unsur utama itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari pendidikan, ya, termasuk pelatihan, kemudian kajian dan analisis kebijakan. Ini merupakan unsur yang paling utama ya dari unsur utama, ya, karena ini core of the core lah istilahnya. Kemudian yang ketiga itu pengembangan profesi. Bagaimana JFAK itu bisa mengembangkan jabatannya itu sendiri ya, maksudnya bagaimana meningkatkan kapasitasnya ya, maksudnya bukan
Kalau diklat mungkin masuk ke diklat ya. Tapi kalau pengembangan profesi itu misalnya membuat bahan ajar atau membuat modul, membuat model kebijakan, membuat apa ya buku pedoman, gitu ya, membuat petunjuk teknis, itu masuknya ke pengembangan profesi. Termasuk juga kayak satya rencana. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Itu secara umum aja. Kemudian untuk unsur penunjang itu secara umum ada 4. Yang pertama pengajar atau pelatih pada diklat di bidang kebijakan. Kemudian ada peran aktif dalam forum ilmiah di bidang kebijakan. Kemudian keanggotaan dalam organisasi profesi dan keanggotaan dalam tim penilai. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke unsur pertama yaitu pendidikan. Jadi di unsur pendidikan ya secara umum itu ada 3. Yang pertama terkait ijazah pendidikan formal, kemudian terkait ini ya pelatihan fungsional atau teknis di bidang kebijakan dalam bentuk sertifikat, kemudian diklat prajabatan golongan 3. Nah, di sini ya, ini adalah output-nya, kemudian ini adalah angka kreditnya. Jadi sarjana itu 100, S2 itu 150, dokter itu 200. Nah, untuk yang pendidikan, ini sifatnya akumulatif ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau yang bersangkutan itu sudah diangkat misalnya pertama 3, misalkan dia udah dapat 100, di mana pendidikannya 3A. Pendidikannya S1. Nah, kalau dia udah tugas belajar atau dia udah izin belajar dan udah dapat ijazah, kan dia dapat ijazah S2 tuh. Nah, dia itu bukan dapat 150 ya teman-teman. Dia akan dapat 50 gitu ya. Jadi diakumulasi menjadi 150. Jadi seperti itu. Termasuk juga kalau dari 150 ke 200 berarti nambah 50. Jadi setiap penambahan ijazah dia akan mendapatkan tambahan 50 ya. Tetapi kalau misalkan dia di awal-awal udah baru diangkat gitu ya, baru pertama kali diangkat udah S3, dia bisa dapat angka 200. Kemudian untuk yang diklat ini tergantung dari jam pelatihannya ya. Jadi dimulai dari 10 sampai 80 itu 1, sampai 160 itu 2, 483, 646, 969, di atas 960 jamlat 15. Kemudian kalau diklat prajab itu 2. Selanjutnya, tapi ini istilahnya bukan yang tiap tahun pasti ada ya teman-teman ya. Ini sifatnya biasanya ya kasuistik lah. Kadang kalau tapi tetap beberapa tuh harus dipenuhi ya. Kalau diklat kan pasti ada ya. Kalau diklat tuh biasanya pasti harus ada setidaknya 1 diklat lah. Kemudian masuk ke kajian dan analisis. Nah, ini yang saya katakan tadi yang paling utama dari unsur utama ya. Di mana ini merupakan hasil kerja paling banyak di JVK. Nah, secara umum itu terbagi menjadi 2 ya. Jadi ada yang namanya KTI. Tadi Mas Teguh nanya ya. Ijazah dalam negeri dan luar negeri sama Mas ya. Yang beda cuman stratanya aja ya. Jadi strata S1, S2, S3 aja. Jadi mau dalam negeri atau luar negeri, angka kreditnya sama aja. Cuman untuk yang luar negeri perlu penyetaraan ya, penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek ya. Kemudian kita balik lagi ya untuk unsur kajian dan analisis kebijakan itu secara umum ada 2, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis kedinasan. Bedanya apa? Kalau karya tulis ilmiah itu harus lebih banyak ilmiahnya atau analisisnya lebih dalam dibandingkan karya tulis kedinasan ya. Karya tulis ilmiah itu secara format sudah ditentukan oleh PLAN ya untuk KTI. Sementara karya tulis kedinasan itu ditentukan dari masing-masing instansi. Di mana kalau di BKF atau di Kementerian Keuangan kita sudah terbitkan Perkap BKF nomor 1 tahun 2019 terkait tata naskah dinas di lingkungan BKF ya, di mana untuk karya tulis kedinasan itu diatur di situ. Nah, terus bedanya apa nih? Ya, bedanya apa? Jadi misalkan kita lihat dulu untuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu contohnya artikel kebijakan. Artikel kebijakan itu bisa dalam media massa, ya, di koran-koran atau di
Kalau warta fiskal bisa masuk nggak? Bisa, tapi nanti nilainya lebih rendah ya. Ya, jadi ada tingkatannya gitu ya tentunya, apakah lokal, apakah nasional, ataukah internasional. Kemudian artikel itu juga bisa dimasukkan ke dalam jurnal ya. Jadi jurnalnya apakah tidak terakreditasi, apakah terakreditasi nasional, apakah internasional. Itu masing-masing ada levelingnya. Nah, jadi itu kan biasanya banyak analisisnya ya, apalagi jurnal. Makanya angkanya itu bisa lebih besar. Tapi kalau misalkan media massa, itu paling tinggi itu 5. 5 itu pun kalau internasional ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Kemudian ada policy paper dan policy brief. Bedanya apa? Policy paper itu yang biasanya ditugaskan dari pimpinan untuk buat suatu kajian terhadap suatu masalah gitu ya, di mana lebih dalam gitu ya, banyak metodologi yang digunakan. Jadi lebih mirip kayak jurnal jatuhnya, tapi digunakan untuk internal. Biasanya digunakan untuk penugasan pimpinan. Tapi itu secara analisis itu lebih mendalam. Nah, dengan policy brief, namanya juga brief ya. Brief itu singkat. Jadi kayak policy paper tapi lebih singkat, tapi analisisnya itu tetap dalam gitu ya. Cuma lebih singkat. Dan policy paper ini juga bisa saja disebarluaskan. Kemudian untuk makalah kebijakan itu kajian atau karya tulis yang kita presentasikan ya dalam suatu conference. Misalkan ada IRSA gitu ya. Kalau kita present ya artikel kita ke situ, kita sebut namanya makalah kebijakan ya. Kemudian ada yang namanya karya tulis kedinasan. Ini yang paling sering dihasilkan ya. Ada naskah akademik ya, maksimal 40 kalau bagus ya kualitasnya, kemudian digunakan untuk yang RUU ya. Kalau tembus ke DPR dan dimanfaatkan atau sudah terbit bukunya itu bisa maksimal 40, itu belum dibagi dengan kontribusinya ya. Kemudian ada buku referensi kebijakan, kemudian ada monograf kebijakan ya. Bedanya apa? Kalau buku referensi itu lebih ke kebijakan yang bersifat teoritis biasanya ya, atau misalkan dan bisa digunakan untuk berseri gitu ya. Jadi ada kelanjutannya, ada edisi-edisinya, itu bisa masuk ke buku referensi. Tapi kalau monograf itu sifatnya itu ya, kasus per kasus gitu ya. Misalkan terkait terkait subsidi LPG misalkan ya. Jadi kasus per kasus. Jadi terbitan tunggal istilahnya. Kemudian kalau bunga rampai itu masuk mana? Nah, kalau menurut pendapat Lan, bunga rampai itu termasuk ke buku referensi kebijakan karena biasanya berseri, kemudian penulisnya cukup banyak di situ dan itu dianggap sebagai suatu buku, gitu ya. Kemudian ada laporan hasil pemantauan dan laporan hasil evaluasi. Nah, bedanya apa? Laporan hasil pemantauan berarti ini sifatnya monitoring ya. Jadi misalkan kebijakan itu sedang berjalan, kalau kita monitoring itu namanya hasil outputnya namanya LHP, laporan hasil pemantauan. Tapi kalau kebijakan tersebut sudah selesai, misalkan ada dari Kemenko Perekonomian mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, misalkan udah sampai stop di tanggal 31 Desember 2021 misalkan, kemudian baru kita evaluasi. Nah, itu namanya LHP. Kemudian kalau telan kebijakan itu kayak policy brief tapi lebih ringkas lagi ya. Jadi analisisnya itu tidak terlalu mendalam. Biasanya cuman kayak tinjauan pustaka atau cuman logika-logika sederhana saja gitu ya. Misalnya pimpinan minta tolong dong ini diteliti pendapat misalkan terkait kemarin misalkan ada isu Luna ya. Ada yang pernah dengar isu Luna nggak? Kayak di berita kayak kripto gitu ya, saya nggak tahu. Misalkan itu tuh tolong apakah berdampak pada perekonomian misalkan, itu bisa ya dalam bentuk plan kebijakan. Kemudian ini juga yang cukup sering digunakan ya, sering dihasilkan, yaitu bahan presentasi
dan bahan pidato, ya. Cukup jelas ya. Kemudian ada daftar dan hasil konsultasi, kemudian ada memo kebijakan. Nah, kalau memo kebijakan itu lebih ringkas lagi dari telahan, jadi makanya nilainya 3. Biasanya memo kebijakan itu tadi ya, kalau misalkan keadaan-keadaan yang darurat, di mana kita harus mempresent kajian yang singkat banget kepada pimpinan, khususnya ke menteri biasanya. Karena minta dari menteri minta ini, yang biasanya lewat staf ahli atau lewat wamen, ya butuh cepat segera gitu ya. Biasanya analisisnya kan pasti nggak terlalu banyak ya. Jadi karena nggak terlalu banyak, biasanya kita secara insting kita gitu ya, berdasarkan data-data yang sudah ada, itu kita bisa terbitkan memo kebijakan. Nah, daftar dan hasil konsultasi itu biasanya diterbitkan kalau kita sedang mengadakan FGD. Misalkan kita stuck gitu ya, kita bikin mau kebijakan ini, kita butuh FGD nih, misalkan kita perlu kita perlu mendatakan narsum gitu ya. Nah, itu kita daftar konsultasinya itu dimasukkan ke dalam satu di situ ya. Namanya DKHK, daftar konsultasi dan hasil konsultasi. Kemudian ada yang namanya laporan diseminasi kebijakan dan advokasi kebijakan. Kalau advokasi tadi ya, pada saat kita mengawal kebijakan sampai itu goal, itu namanya laporan advokasi kebijakan. Tapi kalau kebijakan tersebut sudah goal, itu namanya laporan diseminasi. Jadi kayak sosialisasi itu ya. Itu baik, selanjutnya ini angka kreditnya juga beda-beda. Nah, selanjutnya pengembangan profesi ya. Jadi yang saya katakan tadi ini lebih ke mengembangkan kapasitas jabatan itu sendiri ya. Bisa dalam bentuk modul diklat, modul kebijakan, alat bantu ya, alat bantu diklat gambar suara, buku pedoman, juklak atau juknis ya, itu output-output yang bisa digunakan untuk pengembangan profesi. Nah, termasuk juga misalkan teman-teman udah punya ijazah S2, kemudian teman-teman ambil izin belajar untuk S2 tapi di bidang yang lain misalkan. Itu bisa diusulkan ke sini teman-teman ya, untuk gelar atau ijazah kesarjanaan lainnya. Jadi kalau double-double bisa masuk sini. Kemudian gelar kehormatan akademis ya. Misalnya dapat honoris causa yang setara dengan doktor, itu bisa dinilaikan. Kemudian satya lencana atau bentuk-bentuk penghargaan yang lain itu juga merupakan kan bentuk kebaktian ya gitu ya. Jadi masa bakti itu yang kita nilaikan. Jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu mereka berhak mendapatkan angka kredit sekian. Baik, selanjutnya terakhir ya, masuk ke unsur penunjang. Nah, penunjang tadi kan ada 4 ya. Yang pertama, mengajar atau melatih pada diklat fungsional teknis bidang kebijakan ya. Jadi memang harus terkait kebijakannya, nggak bisa. Kalau saya ngajar itu bisa nggak ngajar kursus menjahit misalkan. Kan kayaknya kan nggak nyambung ya. Jadi memang harus terkait diklat kebijakan ya. Di mana itu dinilaikan berdasarkan jam pelatihan. Jadi kalau misalnya jam pelatihannya cuma 4 jam pelatihan, yang 4 jam dikali 0,5 berarti 2 angka kredit. Selanjutnya, terkait conference, seminar ataupun workshop ya atau lokakarya di bidang kebijakan. Ingat ya, harus di bidang kebijakan. Nah, di sini ya, itu tergantung role-nya dari analis kebijakan itu sendiri. Apakah dia sebagai narasumber, apakah dia sebagai moderator, apakah dia sebagai peserta, apakah dia sebagai ketua penyelenggara, ataukah dia sebagai anggota penyelenggara. Dan itu juga di level lagi berdasarkan tingkatannya ya, apakah internasional, nasional, atau lokal. Lokal itu biasanya kalau cuma internal BKF ya, internal BKF biasanya ya. Kalau nasional itu internal ya biasanya melibatkan KL yang lain ya. Kemudian kalau internasional itu kalau sudah mengundang ya narasumber yang lain yang di luar negeri, narasumber selain Indonesia, dan pesertanya itu juga banyak yang dari luar negeri.
Seperti itu ya. Jadi, nah, alat bukti dukungnya berbentuk apa? Berbentuk sertifikat ya. Itu penting sebagai alat buktinya. Kemudian selanjutnya terkait organisasi profesi analis kebijakan. Nah, di mana AK ini biasanya tiap JF itu punya organisasi profesi. Misalnya kalau peneliti itu punya Himpenindo. Nah, kalau AK itu namanya AAKI, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Nah, tiap tahun itu bisa mendapatkan angka kredit, apakah sebagai pengurus aktif atau sebagai anggota aktif. Selanjutnya terakhir yaitu unsur penunjang menjadi tim penilai angka kredit, di mana ketua itu bisa mendapatkan 0,5, anggota 0,3, dan sekretaris 0,4. Cuman selama ini kan memang ketua dijabat oleh eselon 2 ya, sekretaris itu dijabat eselon 3 selama ini. Ya. Khusus sama Pak Nil gitu. Jadi untuk JFK yang menjadi anggota TPI itu mendapatkan 0,3 dikalikan dengan jumlah dupak yang ditugaskan ya. Jadi pengalinya adalah dupaknya. Semakin banyak dupaknya, semakin banyak angka kreditnya. Baik, seperti itu. Ilmu merah. Ilmu merah. Illuminati, Kak. Berapa waktunya? Tinggal 15 menit lagi ya. Ini udah selesai sih. Silakan lanjut, Rif. Lanjut dulu. Terakhir ya, ini terakhir. Ini ada kuis ya. Bukan pilihan ganda ya, ini tulisannya ABCD, tapi bukan pilihan ganda, ini soal bercabang. Biasanya kalau pas kuliah, biasanya ada cabang-cabang. Ya, coba saya bacakan dulu ya, nomor 1. Misalkan terdapat seorang analis kebijakan ahli muda 3D yang ingin naik pangkat ke 4A dengan angka kredit awal 390. Ya. Jadi pada saat in passing, dia itu ternyata dapat angka kredit cukup besar ya, 390. Pertanyaannya A, berapakah angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat? Coba ada yang bisa jawab nggak? Coba raise hand dong. Selain subak PJF ya, coba raise hand. Silakan Aldi, Resen Aldi. Atau langsung jawab. Ya, Aldi, gimana? Biar ada suaranya. Iya, biar ada. Sorry. Ini aku tadi sambil double zoom. Terus ingatku tadi akama dia itu 400. Jadi aku kira 400. 3D Ya, jadi berapa? Karena tadi saya ingatku ya, aku lihatnya sekilas aku kan nggak hafal ya Kak. Tadi sih kayaknya kalau 4A ini kan berarti masuk ke Akamadya. Iya. Yang notabene kalau aku lihat tadi seingatku mataku melihat ya, itu 400. Aku nggak tahu 400 sama 350 gitu angka kredit minimalnya. Nah, makanya aku nulisnya jawabannya 400. Jadi dia perlu nambah 10 gitu. Tapi nggak tahu berapa. Ya. Jadi tepuk tangan buat Aldi ya, memang betul. Jadi angka kredit yang dibutuhkan ya secara total ya, itu dia cukup butuh 10 angka kredit ya untuk menuju 400 ya. Oh ya, untuk sebagai tambahan informasi aja, jadi untuk naik jenjang ya, hanya untuk naik jenjang, pada saat angka kredit tersebut berlebihan gitu ya, misalkan ternyata setelah dinaikkan 410, itu akan di-cut gitu ya, akan di-cut menjadi 400. Jadi di restart dari awal lagi, jadi dimulainya itu dari 400 untuk yang madya ya. Jadi sebenarnya memang cuma butuh 10 angka kredit saja secara kumulatif ya. Sebenarnya nanti aja deh, langsung yang ke B dulu deh ya. Apakah yang bersangkutan harus ikut uji kompetensi di LAN? Ada yang bisa jawab? Open mic dulu. Harus, Rif. Mas Teguh gimana? Harus. Ya. Kenapa harus, Mas? Kan sesuai peraturan yang manajemen talenta, untuk naik jenjang harus di box 9, Mas. Nah, iya, Mas, itu aturan internal ya. Tapi kalau aturan dari LAN, memang setiap kenaikan jenjang, baik dari pertama ke muda, muda ke madya, ataupun dari madya ke utama,
itu sama juga kayak pengangkatan pertama, jadi harus ikut uji kompetensi. Jadi memang dari LAN itu sendiri, itu juga mengadakan ujian sendiri gitu Mas. Jadi pasti ada wawancara di LAN, ataupun ada ujian tulis lah istilahnya. Ujian tulis atau ujian wawancara di LAN, untuk memastikan apakah akad ini layak nggak sih tuh ya naik ke media. Jadi di LAN itu ada filter lagi gitu ya, untuk memutuskan apakah lolos atau tidak. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi alasannya memang karena dari 3D ke 4A, beliau itu tidak hanya naik pangkat saja, tetapi naik jenjang ya. Oke, selanjutnya Mas Seto, jangan mancing-mancing Mas Seto. Lanjut yang C, jika hanya mengusulkan angka kredit kajian dan analisis kebijakan sejumlah 15 saja, ya, apakah beliau yang bersangkutan tetap bisa diterbitkan PHK-nya atau lolos istilahnya? Apakah bisa memenuhi keempat A? Apakah tetap bisa diterbitkan PHK-nya? PHK itu penetapan angka kredit ya. Gimana? Bisa atau tidak bisa? Tidak bisa, Mas. Kenapa Pak Teguh kira-kira? Harus ada yang itu unsur apa tuh pokok aja. Ayo apa? Kan Unsur utama yang pengembangan bukan ya singkat. itu harus ada unsur pokok dan penunjang begitu. Nah iya, jadi memang secara umum memang harus ada unsur utama dan unsur penunjang ya. Tadi memang unsur penunjang itu maksimal 20% ya. Jadi misalkan 10 kebutuhannya, berarti kalau 20%-nya berarti cuma 2 aja maksimal ya. Tapi bukan berarti dia nggak ngusulin sama sekali ya. Tapi tetap wajib ngusulin setidaknya satu output atau satu kredit gitu ya. Jadi tetap perlu ada ya angka dari unsur penunjang. Kemudian untuk unsur-unsur yang lain, sebenarnya ya di LAN itu juga ada ya prasyarat-prasyarat tambahan di mana setiap unsur dari pendidikan, kajian analisis, dan pengembangan profesi itu juga ada angka kredit minimalnya. Cuman nggak akan saya bahas di sini ya. Intinya gitu ya. Jadi biasanya tiap unsur itu ada angka kreditnya minimalnya masing-masing, termasuk unsur penunjang ya. Jadi unsur penunjang itu juga wajib ada ya, setidaknya 1 ya. Kemudian yang D, berapa angka kredit unsur penunjang yang dibutuhkan? Berapa ayo tadi? Kamu udah saya jawab ya. Berapa? 2, betul ya Mas Deki. Jadi 2 ya, jadi 20% dari kebutuhannya ya, yaitu berapa tadi? 10 ya, 20% kali 10 itu 2 angka kredit maksimal. Minimal 1. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mas Arif, Ya boleh, Mas Teguh. saya nanya Mas Arif. Tadi kan misalnya kurangnya dikit Bang. Iya. Tetap harus itu. Maksudnya harus pokok dan penunjang gitu. Sebentar. Terus baginya gimana Mas Arif? Misalnya kurangnya dikit gitu. Maksudnya prosentasenya gitu. Misalnya kurangnya dikit banget gitu. Iya Mas, jadi memang kalau di JFAK sebenarnya kita ada yang namanya tabel ya, tabel pemenuhan angka kredit minimal tiap unsur ya. Jadi tiap unsur itu ada minimalnya ya. Jadi misalkan Mas Hendy ini biasanya hafal, saya agak-agak lupa ingat gitu ya. Jadi misalkan dari muda ke madya ya. Jadi kan tadi ada berapa unsur tadi? Kan ada unsur pendidikan, kajian dan analisis, pengembangan profesi, dan penunjang. Nah, unsur diklat itu juga tetap perlu ada setidaknya 1 ya. Setiap teman-teman JFK itu mau naik pangkat, naik jenjang, tetap perlu setidaknya 1 angka kredit di pendidikan atau pelatihan. Kemudian kalau kajian analisis itu juga ada angka minimalnya, saya lupa. Kemudian untuk yang muda
pengembangan profesi itu juga ada minimalnya, kalau nggak salah 6. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kan ada 2 jenis syarat tuh, syarat kumulatif. Syarat kumulatifnya tadi yang 400 ya, jadi cuma butuh 10 aja. Kemudian ada syarat per unsur. Nah, syarat mana yang harus dipenuhi? Ya tergantung mana yang lebih besar ya. Kalau yang lebih besar syarat tiap unsur, berarti syarat tiap unsurnya dulu yang dipenuhi. Jadi syarat unsur tiap unsurnya dulu yang dipenuhi, baru kalau itu sudah terpenuhi kan pasti otomatis kumulatifnya juga bakal terpenuhi. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi dari LAN itu juga nggak kayak apa ya, nggak ada kasihan-kasihan gitu ya. Kalau memang kurangnya dikit ya, tapi kalau memang kebutuhannya sekian ya memang syarat angka kredit tersebut memang harus terpenuhi gitu. Jadi memang harus disertakan gitu output yang dipersyaratkan. Mungkin seperti itu, Mas Teguh. Cukup jelas, Mas? Iya, harus semua unsur ya Mas ya. Tetap semua unsur memang itu nanti saya akan coba tampilkan ya tabel. Terima kasih Mas Arif. Sama-sama, Mas. Baik, Mas Aldi, gimana? Ada pertanyaan? Open mic dulu, Mas. Ternyata masih mute. Iya Kak, sorry. Jadi sebenarnya pertanyaanku adalah, bentar aku mastiin aku mute dulu. Oke. Ya, jadi mau tanya, nggak terlalu relasi nyambung banget ke materi sih. Tapi dari beberapa pengalaman sebelumnya itu aku agak bingung. Kapan suatu aspek dari fungsional analis kebijakan ini diatur oleh Menpan, kapan aspek itu diatur oleh LAN, kapan diatur oleh BKN, dan kapan diatur oleh BKF. Mungkin itu sih, Mas. Makasih. Baik. Jadi terima kasih Aldi. Jadi memang apa ya, salah satu hal yang cukup memprihatinkan mungkin ya. Jadi banyak peraturan itu yang tumpang tindih gitu ya, nggak harmonis lah istilahnya. Jadi peraturan tiba-tiba ada Permenpan RB, tiba-tiba ada perkalan gitu ya, perkalan maksudnya kemudian ada Perka BKN, mungkin ada Perka BKF gitu ya. Itu seakan-akan kayak tumpang tindih. Nah, memang kita memang mau nggak mau kita tetap perlu koordinasi ya Aldi ya. Jadi misalkan terkait kebijakan 150% ya. Jadi kebijakan 150% itu kan memang ada di Permenpan RB. Memang kan kalau istilahnya kan sama-sama permen ya. Jadi kayak setara KL lah gitu. Jadi mana yang lebih tinggi memang nggak ada lebih tinggi. Cuman kan Permenpan RB itu kan mengkoordinasikan seluruh KL. Jadi perkalan itu bakal ngikut Permenpan RB gitu. Jadi mereka harus merevisi aturan-aturan yang telah diterbitkan. Jadi Permenpan RB saat ini yang mengatur JFK kan Permenpan 45 2013 dan itu sedang direvisi setelah Permenpan yang 13 itu, yang 150% itu. Nah, jadi memang perlu koordinasi dengan LAN, kita perlu menggunakan kebijakan yang apa gitu. Termasuk dari unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur yang kita pakai di sini, unsur utama, unsur penunjang, klasifikasinya kita masih pakai yang perkalan. Kita masih pakai perkalan, Permenpan RB yang 45 2013 gitu ya. Masih yang lama kita, padahal kalau kita perhatikan Permenpan yang 13 itu sangat jauh berbeda gitu ya. Misalkan kayak pengembangan profesi itu misalkan penerbitan jurnal itu bisa masuk ke situ. Jadi cukup berbeda gitu ya. Apa yang diminta oleh Permenpan dengan perkalan saat ini memang kita masih pakai aturan yang sebelumnya gitu ya. Cuman untuk aturan yang 150% itu kita masih mengacu ke Permenpan RB. Kemudian untuk yang BKF itu kan kita bicara terkait TPI ya Aldi. Jadi TPI itu juga punya wewenang dalam menentukan hal-hal yang menjadi dispute gitu ya. Dispute dalam artian ada beberapa output BKF atau output JFK yang tidak
bisa saklek gitu ya, nyambung gitu dengan daftar output yang ada di JFAK menurut LAN. Gitu. Jadi misalkan ada intervention point, ada brief sheet mungkin, ada NOL ya, no objection letter, gitu ya. Itu kan nggak ada ya di daftar output dari LAN ya, JFAK di LAN. Nah, itu memang harus dikonversi jatuhnya. Jadi memang kita perlu berkoordinasi dengan LAN. Kira-kira kalau ada output kayak gini, enaknya diapain? Wah, ini harusnya dikonversi. Terus misalkan pengembangan profesi. Kita kan beda dengan LAN ya. LAN kan juga membina Widya Suara, pasti mereka bisa buat bahan ajar. Sementara PKF kan agak susah dalam membuat bahan ajar ya, karena kita bukan lembaga diklat gitu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, baru kita dari TPI mengusulkan output alternatif yang kira-kira bisa disepadankan dengan output di pengembangan profesi. Jadi misalkan bahan ajar ya, itu kita menggunakan alat bantu PowerPoint atau paparan biasanya digunakan untuk knowledge sharing misalkan. Ya, dengan teman-teman di pusat kan sering ngadain knowledge sharing tuh, entah itu kayak yang di PKSK itu Financial Sector Talk misalkan, atau ada gitu, PKPBN juga nyelenggarin sendiri ya, kemudian di PKM juga nyelenggarin sendiri. Itu bisa gitu diusulkan menjadi output pengembangan profesi gitu ya. Tapi kita tetap perlu minta izin gitu ya. Tetap kita perlu koordinasi dengan LAN apakah ini bisa direkomendasikan sebagai alternatif dari output itu. Mungkin seperti itu Aldi terkait itu ya. Oke, Kak, makasih. Pembagian kebijakannya. Mungkin gitu aja. Mungkin ada yang lain? Mbak Ayu mungkin? Ntar aku malah dikasih pertanyaan yang susah. Aku mau tanya dong. Siapa ini? Mas Seto kayaknya. Mas Seto. Ya, silakan Mas. Suka duka mengelola Dupak gimana? Oh iya. Suka duka mengelola Dupak ya. Memang sebenarnya kalau Dupaknya sih nggak bermasalah ya. Yang bermasalah ya orang-orang. Ya. Ya memang kalau dulu awal-awal kita kita menggunakan JFK, memang kita secara infrastruktur agak masih kurang matang ya. Kita masih menggunakan apa yang telah digunakan oleh LAN gitu ya. Karena LAN menggunakan manual, pakai Excel manual waktu itu ya. Kemudian sempat ada pandemi, kemudian menggunakan Dupak online alternatif yang dituangkan ke dalam Google Drive. Nah, itu kita masih menggunakan metode yang seperti itu. Bisa dibilang semi manual lah gitu. Jadi kita memang masuknya di website gitu ya, di Drive gitu ya. Tetapi secara pengerjaan file-filenya di kertas kerjanya kita manual, benar-benar kita copy paste dari seluruh output yang harus dinilaikan. Nah, itu nggak enaknya dulu itu. Kemudian setelah itu kan baru kita nilaikan ke TPI, dari TPI baru rekonsiliasi. Nah, ini juga salah satu yang bikin nggak enak. Nggak enaknya adalah kita harus mencocokkan jadwal antar TPI gitu. Bapak kira-kira bisanya kapan di pekan ini gitu. Dari Senin sampai Jumat. Oh, saya nggak bisa ini. Penilai keduanya, oh saya nggak bisa di hari ini Mas. Gitu. Nah, proses mencocokkan jadwal aja itu susah gitu bagi kami ya. Pada saat itu ya. Ada juga yang penilai 1, Mas saya udah selesai, kapan nih rekon gitu. Maaf Bu gitu, penilai keduanya belum selesai gitu. Jadi itu yang kadang bikin kita agak mundur-mundur terus gitu jatuhnya. Ya memang agak efisien, tapi kita berupaya untuk terus kejar. Ya untungnya selama 4 kali periode penilaian sih ya kita bersyukur sih masih aman gitu, masih handleable lah, masih bisa dihandle. Nah, beruntungnya di Oktober 2021, saya berterima kasih ke Mas Seto karena udah berani gitu ya, berani menggagas aplikasi Sidupak ini, gimana cukup mempercepat proses bisnis yang ada pada saat penilaian. Jadi pada saat sudah dimasukkan ke Sidupak, kita nggak perlu lagi bikin
form-form lagi gitu. Jadi semua sudah ada di situ, para PPI cukup menuliskan angka kreditnya aja. Tuh. Nah, untuk ke depan memang rencananya kan untuk menanggulangi yang tadi ya, misalnya terkait penilaian dan rekonsiliasi yang sering molor-molor itu, makanya kita putuskan untuk bisa dikonserkan gitu. Kalau konsinyering harus ditempatkan di suatu tempat tertentu gitu ya, jauh dari kantor, gitu, biar tidak ada penugasan-penugasan yang lain. Jadi perlu ada dedicated time gitu bagi mereka, karena memang mau nggak mau, TP ini kan sebenarnya di luar tupoksi Chief AK itu sendiri gitu. Jadi ini kan kita kayak minta bantuan gitu loh. Jadi mau nggak mau memang mereka harus rela dengan pekerjaan ini. Nah, kalau sudah dikonserkan kan mereka bisa lebih fokus dan bisa lebih cepat. Harapannya sih itu sih mungkin. Kalau kendala yang lain mungkin ya dari JVK yang lain mungkin ya kalau kita udah kasih sosialisasi ini itu tapi ternyata masih belum nyampe atau masih banyak keluhan-keluhan yang ada, mungkin itu ya, mungkin yang itu proses sih, mungkin proses dalam bertumbuh lah, mungkin orang zaman sekarang bilangnya growing pain gitu ya, nyeri sakit-sakit yang terjadi pada saat kita tumbuh gitu. Mungkin seperti itu Mas Eto. Luar biasa. Terima kasih Mas Arief untuk berbagi kisahnya. Betul ya, perlu dikarantina. Oh ya, selanjutnya ya. Kayaknya Mbak Ayu tadi, Rif. Mbak Ayu mau bertanya, Rif. Ya, Mbak Ayu mau tanya gimana? Silakan Mbak Ayu. Luar biasa, terima kasih ya Arief. Kamu bijak sekali. Semuanya adalah proses, meskipun sambil berdarah-darah. Ya. Yang itu Rif, yang 150% itu enggak, aku sambil baca ini soalnya. Aku sambil baca sheet monitoring kalian itu, monitoring angka kredit itu kan, Rif. Ya, Mbak. Itu tuh ada yang masa maksimal 18 bulan, ada yang 12 bulan, terus ada angka kredit maksimal di sebelahnya gitu-gitu kan. Karena kan teman-teman di MPAC itu kan sebenarnya butuh untuk memonitor itu juga, karena kan nanti kalau ternyata ada potensi naik jenjang di tahun itu, maka kami harus mengawal status talentnya, terus mempersiapkan assessment center-nya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya 150% itu tuh tidak hanya 1 tahun ya, Riz. Bisa lebih dari setahun berarti, karena kan di situ ada yang 18 bulan, ada yang berapa tadi, 22 bulan ya. Itu tuh dihitungnya dari mana ya, Riz? Iya Mbak, jadi memang kan tadi saya sudah sempat bahas terkait start periode penilaian. Jadi penilaian DUPAK itu tergantung, dia ada 2 jenis ya. Jadi ada DUPAK perdana sama pengajuan DUPAK tambahan atau selanjutnya. Nah, pengajuan DUPAK perdana itu artinya yang bersangkutan belum pernah mengajukan DUPAK sama sekali. Misalkan bagi pelaksana yang baru diangkat jadi JVK pertama, misalkan itu kan baru banget tuh. Nah, itu startnya mulai kapan? Startnya itu dimulai ya setelah dilantik atau setelah mendapatkan surat rekomendasi. Nah, jadi karena yang lebih jauh itu yang surat rekomendasi, biasanya kita pakainya startnya itu dari surat rekomendasi, asalkan tidak lebih dari 6 bulan. Jadi kemarin contoh kasusnya itu misalnya Mas Andri ya, Mas Andri itu surat rekomendasinya itu cukup jauh ya, hampir setahun. Kan surat rekomendasi pengangkatan itu kadaluarsanya 1 tahun. Nah, itu kita pakainya itu cuma sampai 6 bulan aja. Jadi startnya itu sampai 6 bulan sebelum pelantikan. Gitu. Sampai itu ya, pokoknya jarak antara surat rekomendasi dan pelantikan tidak lebih dari 6 bulan. Nah, kemudian kalau misalkan yang bersangkutan itu sudah mengajukan DUPAK, ya, misalkan Mbak X itu sudah mengajukan DUPAK di Oktober. Nah, sudah mengajukan Oktober, ternyata di Oktober itu beliau hanya mendapatkan HAPAK gitu, karena misalkan beliau tidak mengajukan pengembangan profesi misalkan.
Nah, di bulan April ini beliau akan mengajukan lagi kan. Nah, itu namanya dupak tambahan. Nah, startnya itu dimulai dari mana? Startnya itu dimulai dari bulan setelahnya. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi 6 bulan. Jadi 1 semester. Jadi jarak itu namanya itu ya dari berdasarkan pengajuan sebelumnya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi perhitungannya. Jadi misalkan saya ada satu dupak di Januari 2021 yang lupa saya input, bisa diinput lagi nggak, Mas? Nah, itu kita nggak bisa terima gitu. Karena kan memang sebelumnya kan dia sudah diajuin sampai Oktober. Jadi pada saat April dia startnya dari November sampai April. Cuman kita memang kasih transisi sih, Mbak, dari LAN juga bisa melakukan transisi di bulan Oktobernya gitu. Jadi kan kadang memang Oktober itu memang pada saat mengajukan mereka masih menghasilkan output di situ. Jadi output bulan Oktober itu masih bisa diajukan di April. Bulan transisi. Oke, berarti ketika utamanya untuk yang memonitor ya, Rif, itu berarti perlu melihat berarti yang perlu dilihat juga adalah pengajuan dupak terakhir dia ngajukannya. Iya. Kemarin aku cuma lihat angkanya dulu. Pengajuan dupak terakhir, kalau dia terlalu lebih dari 24 bulan, kita batasi cuma 24 bulan, karena tadi ya, karena dupak itu maksimal 2 tahun. Gitu, Mbak. Misalnya Pak R misalkan di PKPN dia belum pernah ngajuin dupak sama sekali gitu. Menurut saya itu sayang banget ya. Padahal di 2 tahun pertama itu harusnya bisa diusulkan, tapi dia molor gitu. Akhirnya baru bisa tahun ini dia ngajuin. Jadi yang bisa dia mulai periode startnya dia yaitu dari Mei 2020. Mei 2020 sampai April 2022. Nah, padahal kan dia pada saat dia dilantik kan dia dilantik November 2019. Kan itu dia sempat membuat output. Nah, itu sayang banget kalau nggak diajukan, cuman udah kadaluarsa. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Arif. Sama-sama, Mbak. Tadi Sylvia nanya ya, apa terkait tampilan si dupak. Nah, si dupak itu tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Rif. Ya. Nah, si dupak ini ya tampilannya seperti ini. Ini attach dengan portal fiskal ya. Nah, sebenarnya untuk loginnya itu melalui login SSO ya. Jadi teman-teman nggak perlu masukin username sama password untuk masuk. Nanti teman-teman bisa masuk lewat SSO ya. Dia nyambung ke Office Automation. Nah, cuma karena ini super admin kita pakai username dan password. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa menggunakan sistem ini untuk seleksi pengangkatan ya, ataupun untuk pengajuan dupak. Nah, tampilannya seperti ini, di mana masing-masing orang itu punya role-nya masing-masing. Misalkan Jeff AK itu sendiri punya role hanya user. Nah, kalau user itu bentukannya itu dia hanya bisa mengentry butir kegiatan, ya, dia bisa mengusulkan dupak dan seterusnya. Nanti ada yang namanya admin unit. Nah, admin unit itu tugasnya adalah memverifikasi dupak. Nanti kalau dupaknya udah benar, baru dikirimkan ke STPI atau super. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau saya coba yang punya saya ya, sebenarnya tiap pegawai bisa buka kok ya. Jadi di portal.fiskal.kemenkeu.id/sidupak. Teman-teman bisa buka, nanti teman-teman klik login via SSO aja. Nanti kalau teman-teman sudah sempat login di OA ya, di Nadine, nanti bakal muncul seperti ini. Nanti tampilannya jadi ada profil atau administrasi, ini harus dimasukkan data-datanya. Kemudian ada entry butir kegiatan, ini untuk memasukkan atau mencicil ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya output, bisa dicicil di sini aja. Jadi nggak harus menunggu periode pengusulan. Baru setelah kalau sudah dibuka periode pengusulan, baru diusulkan di pengusulan. Nah, arsip-arsip kalau sudah diajukan nanti bakal masuk ke riwayat pengusulan. Mungkin seperti itu
Silvi, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya, Mas Arief, makasih. Sama. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat mungkin. Bisa raise hand atau raise hand aja mungkin ya, atau langsung open mic aja. Izin Mas, aku mau bertanya. Ya, Arif Bawa gimana? Aku mau nanya yang di luar, mungkin di luar slide ya. Aku mau tanya terkait RKU. Penyusunan RKU itu sebenarnya gimana sih? Aku masih belum dapat pemahamannya. Dan RKU itu bentuknya kayak apa? Ya. Dan juga sama satu lagi, kalau misal ada JF yang AK ya, maksudnya, yang tidak memenuhi angka kredit minimal, itu konsekuensinya apa sih? Itu aja ya. Ya, baik, terima kasih Arif Bawa. Jadi RKU itu isinya itu kayak Gantt chart ya, mungkin bukan Gantt chart ya. Jadi kayak tabel gitu terkait perencanaan. Jadi misalkan RKU di 2023 itu merupakan daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, artinya dia harus disusun di tahun 2022. Nah, di RKU itu akan terdiri kegiatan apa aja, outputnya apa aja, penyusunnya siapa aja, timeline-nya seperti apa. Nah, sebenarnya RKU ini teman-teman bisa baca peraturannya di peraturan terkait pola manajemen kerja ya. Apa sih namanya Mas Yanto? Pola manajemen kerja. 51. Iya, Perka 51 ya. Terkait manajemen kerja. Jadi sebenarnya tujuannya apa? Jadi sebenarnya tujuannya agar apa ya? Jadi itu kan diselaraskan juga dengan Renstra, ya, dengan POK ya. Kan pasti juga terkait dengan anggaran. Pasti itu nyambung juga ke situ. Nah, itu tujuannya agar apa yang dikerjakan oleh para JFAK itu tidak terlalu melenceng di situ. Cuman pasti kan biasanya kan ada penugasan yang sifatnya ad hoc ya, di luar yang direncanakan. Nah, itu juga tetap bisa dimasukkan. Itu kita sebut sebagai penugasan ad hoc. Seperti itu Arif Bawa. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi terkait yang tidak memenuhi ya? Ya. Nah, ini juga concern kami juga ya. Memang seharusnya kan angka kredit ini juga nyambung dengan penilaian SKP. Cuma memang masih belum bisa terintegrasi. Jadi memang sebenarnya kita bisa lihat sih kalau dari monitoring itu siapa aja yang sampai saat ini itu belum mengajukan dupak sama sekali. Kalau dia nggak ngajuin dupak kan kita nggak tahu ya angka kreditnya berapa. Gitu. Paling cuma angka kredit secara kasar aja dari output yang sudah dihasilkan. Tapi kan kita nggak bisa melihat kualitasnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin ya sampai saat ini kita masih belum bisa memonitor itu ya. Jadi kita cuma bisa pengajuan angka kredit ini masih dalam rangkanya itu reward aja. Jadi untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Jadi kalau yang bersangkutan itu nggak ngajuin angka kredit, ya udah dia standby di jabatan itu saja, nggak kemana-mana. Cuman kan memang kalau seharusnya ya, even dia di jabatan tersebut, dia harusnya tetap melakukan maintenance ya. Maintenance itu artinya dia tetap mengerjakan output sesuai target yang tadi ya, target tahunan yang tadi. Misalkan Madya seharusnya tiap tahun itu dia setidaknya minimal itu 37,5. Ini harusnya tetap terpenuhi. Jadi memang seharusnya ini juga masuk ke IKU sebenarnya. Jadi gitu Arif Bawa. Jadi mungkin kurang sinkron aja gitu ya. Tapi sebenarnya JFAK itu bisa aja kok kita kasih IKU gitu ya. IKU angka kredit tiap tahun sekian terus di IKU-nya gitu. Jadi memang sampai sini memang belum terintegrasi aja gitu. Nah, terkait konsekuensi memang sebenarnya
harusnya ada konsekuensinya ya. Kalau dia tidak memenuhi angka kredit minimal per tahun, artinya kan dia secara kinerja berarti dia lebih rendah dong, bukan sangat baik atau baik, mungkin cukup atau tidak baik ya, apa sih namanya, buruk gitu ya. Nah, itu harusnya itu juga berdampak pada eh, apa, jenjang karirnya dia gitu. Bisa saja diberhentikan seharusnya gitu. Kan memang perlu diatur lebih lanjut. Mungkin seperti itu Arif Bapak. Iya. Terima kasih Mas. Mungkin lebih ke manajemen pekerjaannya aja sih. Oh, manajemen pecah. Nah, itu. Jadi yang RKU itu kan pembagiannya sampai ke pejabatnya. Oh iya. Mungkin ada perencanaan hubungan RKU dengan angka kredit maksimal. Maksudnya apakah penyusun RKU ini sudah mempertimbangkan angka kredit maksimal ini? Tidak, maksudnya tidak overwhelm gitu ya. Tidak overwhelm, dan yang kurang, maksudnya belum berperan itu bisa ikut berperan, maksudnya ngambil kerjaan itu, maksudnya supaya tertata dan ya dibagi secara adil kerjaannya. Mungkin jadi untuk RKU memang itu kan memang wewenang dari pusat masing-masing ya terkait distribusi pekerjaannya seperti apa. Memang seharusnya bidang program inilah yang pintar-pintar ya, yang harus pintar-pintar memanage bagaimana output di tahun depan itu bisa terrealisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada, baik itu anggaran maupun SDM-nya. Gitu. Bagaimana caranya agar AK tersebut bisa diberdayakan dengan baik gitu ya, dengan mengelola beban kerjanya biar tidak tertumpuk pada pokja tertentu saja gitu. Jadi semua harus bisa rata. Itu pintar-pintarnya dari bidang rantau atau di subit rantau atau di bidang program. Kalau menurut saya sih seperti itu. Memang kalau hubungan itu dengan angka kredit maksimal sih memang nggak ada ya. Memang sebenarnya itu tujuannya bagaimana output di tahun 2023 itu bisa terpenuhi gitu ya. Kemudian dibagi rincian kegiatannya seperti apa dan orang-orangnya seperti apa. Nah, sebenarnya setelah mereka membuat RKU itu akan dikirimkan juga ke OKI. Jadi sebenarnya yang mengelola RKU itu dari OKI. Dan OKI inilah yang akan mereview kira-kira output sekian dikerjakan dengan orang-orang sekian, kira-kira balance nggak gitu. Apakah semuanya sudah kebagian atau enggak, itu di OKI sih yang akan mereview. Mungkin gitu, Arif. Ya, baik. Berarti pengendaliannya di OKI ya? Di OKI. Siap, terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Silakan Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik semuanya. Masih adakah lagi? Kayaknya udah pada ini deh, Rif. Udah rapat semua ya? Udah bukan, udah dijelaskan panjang lebar SKS kan, jadi udah clear semua nih. Udah 2 jam. Kalau menunggu saya. Oh iya, 2 jam. Baik, ada lagi yang mau ditanyain? Sudah. Udah cukup jelas ya? Oke, udah nggak ada semua? Oke ya. Baik, mungkin kalau sudah cukup, mungkin saya akan kembalikan lagi ke Mas Yanto. Baik, terima kasih Arif, penjelasannya yang ini ya, yang panjang lebar dan tinggi ya, komprehensif sekali ya, dari strategis sampai teknis ya. Oke, dengan berakhirnya sesi diskusi kali ini, kita telah sampai di penghujung acara Let's Learn pada sore hari ini. Nah, materi dan rekaman untuk kegiatan Let's Learn hari ini nanti teman-teman bisa akses di portal di tautan yang saya sampaikan di kolom percakapan. Oke, mungkin nanti belum langsung bisa diakses ya, karena kan masih recording ya, masih dalam proses downloading. Oke, terima kasih kami ucapkan utamanya kepada Mas Arif yang telah memberikan penjelasan yang sangat bagus sekali. Benar-benar dosen ya, pembawaannya udah kayak penjelasan dosen.
Dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan adik-adik semuanya yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat buat kita semua dan buat organisasi BKF pada umumnya. Oke, makan ketupat dengan gorengan, Cakep. sayurnya lodeh, lauknya ikan bakar nila. Cakep. Mohon maaf atas kekurangan, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. beraktivitas kembali teman-teman. Dadah. Rame nih di sini. Bisa di end ya, Mas Arif. Atau masih ada pembahasan lagi? Nggak ada? Udah ya. Ya, terima kasih semuanya. Ya.